Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga wabah yang melanda negara ini juga akan cepat berlalu, hingga kita juga akan cepat bertemu. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini untuk sekolah menengah pertama sederajat dan untuk kelas 9 semester genap. Pada setiap pembelajaran tentu ada kompetensi dasar. Kamu harus tahu, KD kita kali ini adalah menganalisis kronologis, perubahan, dan kesinambungan ruang, baik itu geografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun pendidikan, dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Nah, di setiap pembelajaran juga ada indeks pencapaian kompetensi. IPK yang pertama yaitu menjelaskan dengan singkat bagaimana perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Dan IPK yang kedua adalah menjelaskan dengan singkat bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Berbicara tentang Orde Baru, tentu ada beberapa nama yang paling populer di kalangan masyarakat, seperti Soekarno dan Letnan Jenderal Soeharto. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru bertujuan mengembalikan seluruh tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara untuk kembali kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno menyerahkan jabatan atau kekuasaannya kepada Soeharto. Dan pada tanggal 12 Maret 1967 dan juga sesuai dengan hasil sidang istimewa MPRS, maka Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Soeharto merupakan pemimpin atau presiden pada masa Orde Baru. Nah, kamu tahu nggak sih berapa lama Soeharto memimpin masa Orde Baru? Ya, 32 tahun, bukan waktu yang sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya itu, tentu ada berbagai kebijakan yang berpengaruh besar terhadap negara kita ini. Nah, dari segi politik dan ekonomi, kita akan bahas dua segi itu. Beberapa kebijakan. Dari segi politik, kebijakan itu dibagi dua, kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Dan juga kita akan bahas tentang kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kita akan bahas dulu tentang kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi masanya. Nah, untuk menjaga stabilitas negara, keamanan, dan ketenangan sebuah negara ini, maka Soeharto sebagai pengemban mandat Super Semar mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966, diperkuat dengan keluarnya hasil sidang MPRS nomor 9/MPRS/1966. Yang kedua, menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah organisasi terlarang. Dan yang ketiga, mengamankan beberapa menteri yang ikut terlibat pada saat terjadinya gerakan 30 September 1965.
Kebijakan dalam negeri yang kedua adalah penyederhanaan partai. Nah, berkaca kepada masa-masa sebelumnya atau pada saat Orde Lama, terjadi gesekan-gesekan antar partai karena memiliki ideologi yang berbeda serta tidak terjalannya program yang ada pada setiap partai dengan baik. Nah, pada Orde Baru ini sederhanakanlah partai atau digabungkan yang sering disebut dengan fusi partai. Nah, pada masa Orde Baru ada 2 partai dan 1 golongan karya. Yang pertama adalah P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan gabungan dari JNU, Sarmupi, PSII, dan Parti. Yang kedua adalah PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan gabungan dari TNI, Partai Katolik, Purba, dan Partindo. Dan yang ketiga adalah Golkar atau golongan karya. Kebijakan politik dalam negeri yang ketiga adalah pemilu. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan pemilu selama 6 kali, yaitu dimulai pada tahun 1971, 77, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, kebijakan politik selanjutnya adalah Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI atau peran ganda ABRI. Pada pemerintahan Orde Baru ini, ABRI tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga memegang kekuasaan dan aturan negara. Undang-undang yang mengatur tentang Dwifungsi ABRI ini yaitu pada ketetapan MPR nomor 24/MPRS/1966. Nah, ABRI sebagai dinamisator dan juga ABRI sebagai stabilisator. ABRI sebagai dinamisator ini, ABRI sangat dekat dengan masyarakat. Di sana dapat dilihat bagaimana aspirasi masyarakat atau dinamika masyarakat yang ada. ABRI sebagai stabilisator, di sana kita mendekatkan ABRI dengan rakyat. Dengan itu mencegah masuknya budaya-budaya asing karena nasionalisme itu juga dekat dengan masyarakat. Kebijakan politik dalam negeri selanjutnya adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mengumumkan untuk seluruh lapisan masyarakat agar menghayati dan mengamalkan Pancasila atau dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa atau P4. Nah, pada P4 ini semua lapisan diberikan penataran P4, terutama bagi pegawai negeri sipil. Dan pada saat itu semua organisasi massa tidak boleh memiliki ideologi selain ideologi Pancasila atau disebut dengan ideologi tunggal. Nah, itu dia kebijakan politik yang terakhir. Selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah kembalinya Indonesia kepada menjadi anggota PBB. Indonesia keluar dari PBB itu pada tanggal 7 Januari 1965 dikarenakan Indonesia tidak setuju Malaysia bergabung atau menjadi Dewan Keamanan PBB. Begitu juga dengan Filipina. Indonesia dengan Filipina berseberangan dengan Malaysia. Nah, setelah keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia merasa terkucilkan dari hubungan diplomatik Asia dan Afrika, dan juga tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya didapatkan dari anggota PBB. Lalu, pada tanggal 22 September 1966, Indonesia kembali memutuskan untuk bergabung menjadi anggota PBB. Dan pada sampai sekarang
sekarang Indonesia masih menjadi anggota PBB. Kebijakan politik luar negeri yang kedua adalah perbaikan hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Nah, cara yang ditempuh untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Malaysia adalah dilaksanakannya perundingan antara kedua belah pihak negara. Perundingan itu dilaksanakan di Bangkok, mulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Nah, salah satu hasil dari perundingan tersebut adalah tindakan permusuhan antara kedua belah pihak harus dihentikan. Nah, maka pada tanggal 11 Agustus 1966 dilakukanlah penandatanganan perjanjian dari hasil perundingan di Bangkok tersebut. Indonesia dan diwakili oleh Adam Malik, dan juga Malaysia yang diwakili penandatanganannya oleh Abdul Razak. Untuk memperbaiki hubungan dengan Singapura, Indonesia dengan cara mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1996. Kebijakan politik luar negeri selanjutnya adalah memperbaiki kerjasama regional dan internasional. Nah, yang pertama, upaya yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki hubungan regional maupun internasional adalah menjadi salah satu pendiri atau penunjuk menjadinya organisasi ASEAN. Yang kedua, aktif secara resmi menjadi anggota PBB. Yang ketiga, ikut berperan dalam Blok. Dan yang keempat, ikut mengirim kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia. Yaitu ikut serta dalam atau bergabung dalam organisasi konferensi Islam dunia. Itu ya kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ini adalah kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ada slogan yang menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, yaitu disebut dengan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya guna untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat adalah stabilitas nasional dan yang sehat dan dinamis. Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru yang kedua yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan sebuah perubahan bercocok tanam dari yang awalnya tradisional menuju ke arah yang lebih modern. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mewujudkan atau dengan melakukan panca usaha tani. Panca usaha tani itu sebuah program yang mana mencanangkan untuk pertanian, yaitu bibit yang unggul, yang kedua pengairan yang cukup, yang ketiga pupuk yang cukup, yang keempat pemberantasan hama yang baik, dan yang kelima adalah penanaman atau teknis dalam menanam bahan untuk pertanian dengan baik. Itu adalah 5 panca usaha tani, upaya untuk mewujudkan perbaikan ekonomi Indonesia. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Meski jarak kita berjauhan, namun ilmu harus tetap dibagi, tetap belajar, stay at home and learning from home. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.